Siapa saja yang menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran masih menjadi tanda tanya. Namun, juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan syarat-syarat menjadi Menteri Prabowo. Kata-kata utama dari Pak Prabowo yang dibutuhkan. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, terdapat 3 kriteria bagi calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Ketiga kriteria itu yang pertama adalah calon menteri dalam kabinet harus memiliki integritas seiring dengan komitmen Prabowo yang ingin memberantas korupsi. Kedua, harus memiliki kompetensi karena sejak awal Prabowo ingin membentuk kabinet second sehingga calon menteri Prabowo harus memiliki kompetensi. Kriteria ketiga yaitu harus loyal karena Prabowo ingin memastikan loyalitas menterinya terhadap koalisi pemerintahan di bawah Prabowo Gibran. Presiden Joko Widodo menanggapi kabar bakal adanya 44 kementerian di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi mengaku dirinya menyerahkan sepenuhnya terkait pengangkatan menteri yang jumlahnya disebut akan mencapai 44 orang kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi berpendapat bahwa hal itu adalah hak prerogatif dari Presiden terpilih. Ditanyakan Presiden terpilih kok ditanyakan kepada saya. Ditanyakan ke Presiden terpilih itu hak prerogatif kewenangan di Presiden terpilih. Ya, karena sudah diberi mandat, diberi amanah oleh rakyat. Ya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi wacana partainya akan dilibatkan dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Puan meminta semua pihak tetap menunggu kepastiannya meski Puan mengaku belum membicarakan soal kemungkinan PDI Perjuangan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran. Kami belum bicara terkait dengan masalah kabinet karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober. Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo seperti yang sudah disampaikan tetap dalam komunikasi yang intensif dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak kita tunggu saja. Puan menyebut PDI Perjuangan membuka peluang bergabung kabinet Prabowo Gibran. Ia mengaku komunikasi partainya dengan Prabowo terus berjalan sejak Pilpres 2024. Tim Liputan CNN Indonesia. Jelang pelantikan Presiden dan pengumuman Menteri Kabinet, saling klaim paling berjasa bagi pemenangan Prabowo Gibran terjadi di kalangan partai politik. Mulai dari Golkar yang sempat meminta 5 kursi hingga PAN yang kerap menyebut partainya paling loyal kepada Prabowo karena telah bersama sejak 2014. Namun apa kabar jatah menteri dari kalangan relawan? Apakah kansnya makin tipis dengan komposisi koalisi gemuk Prabowo? Kita akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silvester Matutina. Selamat malam. Malam. Saya mau ke Bang Silvester dulu. Bang, dengan 6 parpol parlemen mendukung Prabowo Gibran, bagaimana kans jatah menteri dari kalangan relawan? Pasti peluangnya ada ya dan cukup besar karena memang yang terpenting itu siapapun nantinya baik dari relawan ataupun partai, yang paling penting Pak Prabowo berjanji akan membentuk kabinet yang second ya, yang intinya bahwa diisi oleh para profesional. Saya pikir kalau umpama banyak relawan itu yang kemarin bukan hanya berjuang ya, mereka juga punya jasa yang cukup besar waktu pemenangan Prabowo Gibran. Ya, jadi yang terpenting siapapun, yang penting profesional, mempunyai rekam jejak yang baik, tidak korupsi, dan mempunyai visi misi, gagasan, pikiran, dan hati yang sama dengan Presiden dan Wapres terpilih. Yang penting itu. Tapi Jadi sudah siapapun, adakah nama-nama Bang yang beredar? Karena kan kalau kita kilas balik begitu ada nama Haris Moti yang sudah sejak 2014, kemudian ada Fauzi Badila juga yang sudah dapat kursi komisaris. Sudah ada nama-nama Bang yang beredar di kalangan teman-teman wartawan, apakah
Karena relawan kan banyak nih, apakah relawan dari kubu A, kubu B, seperti apa Bang Silvester? Ya kalau saat ini sih belum ya, belum ada yang fix ya. Tapi kalau hanya wacana, rumor dari yang beredar selama ini ya biarkan saja lah. Tapi kalau fix dari yang pasti kan itu hak prerogatif Presiden Prabowo ya, dan tentunya dibantu oleh Mas Gibran yang akan menyaring itu. Kalau saat ini sih belum ada yang fix, hanya ada nama ini, nama itu, ya itu bagian dari dinamika yang ada. Dan saya pikir saya mendukung teman-teman relawan untuk mengisi pos-pos itu sepanjang itu tadi mempunyai rekam jejak, profesionalitas, tidak korupsi. Siapapun di Republik ini, bukan hanya relawan, tapi dari partai juga, atau dari akademisi, profesional, masyarakat, siapapun lah. Intinya sepanjang ingin membantu presiden terpilih dan memajukan Indonesia, kita pastinya akan mendukung. Oke, Intinya baik. itu. Baik, saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, kalau soal memuliakan relawan dalam tanda kutip begitu ya, itu kan sebenarnya adalah tradisi atau kulturnya Joko Widodo. Akankah Prabowo juga akan berbuat demikian, Bang, memberikan relawan jatah di kabinet? Relawan ini kan kalau yang datang ke Pak Jokowi itu ada dua bagiannya. Bagian pertama adalah relawan Pak Jokowi sendiri yang kemudian terafiliasi dengan pendukungan terhadap Pak Prabowo. Yang kedua relawannya Pak Prabowo sendiri gitu. Jadi kalau kita bicara soal apakah relawannya akan dapat bagian, ya dua jenis ini pun juga harus kita lihat sebagai faktor ya, itu pertama. Nah yang kedua adalah kalau dilihat dari banyaknya partai politik yang gabung, ini kan ada 3 lagi yang tambahnya. Belum lagi ditambah dengan partai-partai politik non-parlemen yang mungkin juga meminta jatah yang sama gitu ya. Maka angka 4-4 itu sih menurut saya sudah terisi oleh wakil-wakil dari partai politik. Karena saat yang bersamaan kan Pak Prabowo mengatakan akan membentuk kabinet Zaken ya. Meskipun Zaken dalam pengertian mereka sebetulnya terbentur pada 2 definisi dari 3 definisi yang dikenal sebagai kabinet Zaken. Nah meskipun begitu, itu kan artinya Pak Prabowo memang memilih keinginan agar tidaklah melibatkan begitu banyak orang yang berada dalam lingkarannya gitu. Karena itu mungkin juga akan membingungkan Pak Prabowo sendiri gitu ya. Ini yang kedua. Nah yang ketiga adalah soal kan tradisi memberi jabatan itu bahkan di zamannya Pak Jokowi pun kepada menteri itu hampir nggak ada ya. Harus kita ingat bahwa di periode pertama Pak Jokowi tak satu pun relawan Pak Jokowi itu yang ditempatkan sebagai menteri. Sampai kemudian ada yang seperti ngambek ya kan, lalu mengatakan akan membubarkan organisasinya gitu. Nah setelah itu dapat menjadi wakil menteri. Di periode kedua karena ada persoalan yang mengakibatkan salah satu menteri itu akhirnya berhubungan dengan kasus, lalu digantikan oleh sang sang relawan ini gitu. Jadi kalau dilihat dari peristiwanya Pak Jokowi sendiri tidak menjadikan relawan itu sebagai prioritas untuk duduk di dalam kursi kabinetnya. Ini lebih karena faktor by accident lah ya kan. Ada menteri yang kebetulan terkena kasus hukum, ya, lalu relawan yang bersangkutan ditempatkan di kementerian yang ditinggalkan oleh menteri yang berkasus itu gitu. Nah, kalau Pak Jokowi saja seperti Anda sebut tadi itu terlihat lebih mengharus utamakan, sangat peduli pada relawan, ya apalagi tentu, Pak Jokowi saja yang terlihat peduli pada relawan itu tidak menempatkan langsung ya relawan-relawannya untuk duduk di kursi kabinet, apalagi Pak Prabowo kan. Pak Prabowo itu kan penopang utamanya bukanlah relawan. Kalau Pak Jokowi itu ya penopang utamanya salah satunya adalah relawan. Dan relawan ini terus ya di tanda kutip ya dibina oleh Pak Jokowi hatta sampai sekarang. Nah Pak Prabowo rasanya tetaplah Gerindra yang menjadi utama bagi beliau. Sehingga dengan begitu kalau mungkin ada kursi yang kosong ya mungkin Pak Prabowo lebih mengutamakan Gerindra. Harus kita dengar ini yang keempat ya, Gerindra sendiri sekarang menyatakan akan mengambil sedikit jatah ya untuk kursi kabinet.
Itu artinya saking padatnya ini, yang mau masuk ini padat. Sehingga harus ada yang rela kursinya dipotong gitu ya, atau kursinya diambil, dalam ini adalah Gerindra gitu. Nah kalau melihat dari 4 faktor ini, saya nggak terlalu yakin mereka yang menjadi relawan ya Pak Prabowo itu akan mendapat kursi kabinet, kalau konteksnya kabinet ya. Nah, kalaupun ada, ya paling yang kabinet yang dekat dengan Pak Prabowo itu kabinet yang memang saya dari awal bekerja untuk pemenangan Pak Prabowo, gitu. Yang dibentuk jauh sebelum misalnya Pak Prabowo itu mengumumkan calon wakil presidennya, gitu misalnya. Kalau kalau pendukung Pak Prabowo dari relawannya Pak Jokowi, saya kira itu level ketiga atau bahkan mungkin level keempat, gitu ya. Karena masih banyak juga profesional yang tanpa membentuk kelompok-kelompok relawan, tetapi dia bekerja secara profesional kepada Pak Prabowo gitu. Nah jadi artinya apa? Artinya mungkin mereka level ketiga keempat deh. Kalaupun misalnya mendapat kemungkinan akan duduk di kursi kabinet itu. Oke, berarti relawan antri dulu karena masih banyak yang mau masuk begitu ya ke kementerian dan juga lembaga yang dipimpin Pak Prabowo. Ya. Nah, mau ke Bang Silvester. Bang, ini kan ada relawan juga yang diberikan jatah komisaris. Tadi saya sudah sempat sebutkan seperti Bang Fauzi Badila begitu ya. Apakah Abang melihat ini jadi tanda-tanda juga sebenarnya relawan akan diberikannya bukan jatah menteri, tapi misalnya jatah di BUMN begitu misalnya, Bang? Ya, gini, kalau relawan jadi menteri itu kita lihat ya nanti hak prerogatif Pak Prabowo. Tapi intinya saya hanya membetulkan saja bahwa tidak benar relawan itu di posisi nomor 3 atau 4. Karena Pak Prabowo ini sangat menghargai relawan. Dan juga kita ini nggak ada dikotomi relawan Prabowo, relawan Jokowi. Yang seperti Bung Rey bilang. Jadi Bung Rey mohon jangan lebih Pak Prabowo dari Pak Prabowo sendiri ya. Karena Pak Prabowo ini sangat menghargai kawan-kawan relawan ya. Kita diajak makan, ketemu, bahkan beliau sangat menghargai. Jadi memang beliau tahu juga banyak relawan yang mempunyai kualitas gitu loh. Untuk hanya sekedar jadi menteri itu saya pikir nggak ada persoalan gitu loh. Yang penting ya kan harus benar-benar seorang ahli profesional mempunyai rekam jejak yang baik. Jadi di kita itu nggak ada, kita ini dari Pak Jokowi sudah ditempatkan di tim kampanye nasional. Bahkan ada beberapa relawan itu, termasuk Bang Rosan itu kan relawan sebenarnya. Ketua TKN, tim kampanye nasional. Ya, termasuk beberapa teman-teman yang jadi wakil ketua, wakil sekretaris, itu dari relawan semua gitu loh. Jadi nggak benar ya bahwa relawan ini lebih rendah dari partai. Enggak, kalau untuk menjadi menteri ya. Sama aja, setara gitu loh. Dan nggak ada dikotomi relawan Jokowi, relawan Pak Prabowo. Ya untuk apa kalau gitu relawan kemarin mendukung Pak Prabowo sepenuh hati, 100% gitu loh. Kalau ada dikotomi itu. Jadi kembali lagi ya, relawan dan juga partai di Pak Prabowo ini kami solid-solid aja. Jadi jangan ada upaya-upaya yang mau mengadu domba atau membenturkan bahwa seolah-olah Pak Prabowo ini menganaktirikan relawan atau bahkan memisahkan relawan Pak Prabowo, relawan Pak Jokowi, itu nggak ada sama sekali ya. Pak Prabowo sangat hormat, sangat respect dengan para relawan ya. Jadi kalau nggak ya kayak kita ini ada beberapa relawan jadi wakil ketua tim kampanye nasional ya, termasuk saya sendiri yang sejajar dengan sekjen partai. Itu ada 21 orang itu. Jadi Bung Rey, saya betulkan sedikit ya. Jadi jangan sampai Bung Rey ini sok tahu, lebih tahu dari kami atau lebih tahu dari Prabowo gitu. Jadi intinya nggak ada di sini. Saya langsung oper ke Bang Rey. Bang Rey ini kata Bang Silvester tidak benar ada dikotomi atau mungkin tidak ada bobot yang lebih berat atau yang lebih tinggi antara parpol dan juga relawan. Gimana Bang Rey? Apakah memang benar demikian atau sebenarnya hanya aksi Pak Prabowo belum mencerminkan seperti itu? Ya soal nggak ada itu sama-sama statement. Itu kan pernyataannya Bung Silvester. Ini juga pernyataan saya. Kan kedua-duanya adalah statement yang kita nggak tanyakan Pak Prabowo ya secara langsung. Itu aja jawabnya. Oleh karena itu ya baik pernyataan dia maupun pertanyaan nilainya bobotnya itu sama 50-50 gitu loh kira-kira. Jadi kalau Silvester mengatakan nggak ada itu perbedaan, ya menurut dia. Tapi menurut saya mungkin akan ada perbedaan.
kalau nggak disebut perbedaan itu prioritas-prioritas. Siapa yang akan didudukkan terlebih dahulu? Ya wakil partai. Setelah wakil partai, kelompok-kelompok profesional yang memang bekerja kepada Pak Jokowi Pak Prabowo yang menempati posisi-posisi meskipun sendiri tetapi didata dengan kemampuan teknokratisnya gitu. Nah setelah itu siapa? Mungkin baru relawan yang memang saya dari awal bekerja dengan Pak Prabowo gitu. Nanti relawan yang bergabung dengan Pak Prabowo dari khususnya relawan Pak Jokowi setelah dideklarasikan gitu. Nah ini semua analisa, nggak perlu kita perdebatkan macam-macam. Dari bobot pernyataan Sylvester dengan bobot pernyataan saya itu sama saja, sama-sama 50 gitu. Mana yang pasti ya nanti, kita lihat nanti lah. Nah, cuman argumen-argumen itu kan kita belajar dari proses-proses sebelumnya. Pak Jokowi sekalipun yang dianggap dekat dengan relawan dan bahkan sampai sekarang terus berhubungan dengan relawan itu tidak menempatkan, tidak mengarustamakan relawan itu sebagai duduk di kursi kabinet gitu. Ya, sehingga ada ngambek tuh. Setelah ngambek baru dikasih wamen. Setelah ada peristiwa baru dikasih lagi jadi menteri gitu. Itu juga setelah periode kedua beliau kan. Gitu. Okay. Itu maksud saya, itu analisa. Soal benar apa enggak ya kita nggak tahu, namanya juga analisa, sama seperti pernyataan Sylvester itu. Benar nggak relawan dekat dengan Pak Jokowi? Ya pengakuan dia begitu, terus mau diapain sama kita kan, tapi bobotnya sama. Oke, baik. Nanti saya akan tanyakan lagi ke Bang Sylvester dan juga Bang Rey, apakah nanti akan ada yang ngambek ketika nanti tidak terpilih antara di kabinet ataupun di pos-pos lainnya? Informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Pilihan Indonesia. Pilihan Indonesia masih bersama dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Saya mau ke Bang Sylvester langsung. Bang, tadi Bang Ray menyebutkan sempat ada relawan Pak Jokowi yang pada periode sebelumnya itu sempat ngambek karena tidak diberikan jatah. Nah ini apakah relawan akan legowo begitu Bang jika relawan misalnya nanti tidak dapat jatah di Kabinet Prabowo Gibran? Ya, itu kan kasuistik ya, apa yang dikatakan Bang Rey tadi, ya hanya oknum lah, satu orang. Itu tidak menggambarkan semuanya. Jadi intinya bahwa banyak relawan juga yang berjuang tidak mengharapkan apapun. Tapi menurut saya, karena ini untuk membangun bangsa, Pak Prabowo perlu dibantu oleh orang-orang yang kompeten dan profesional. Dan itu ada pada relawan, jadi harusnya menurut saya relawan dan para calon menteri dari akademisi ataupun partai ya sama aja. Yang penting yang saya bilang tadi profesional ya dan juga punya rekam yang baik. Terus tadi kebenaran Bang Ray Rangkuti mengatakan bahwa 50-50 itu nggak mungkin ya Bang Ray. Saya ini adalah wakil ketua tim kampanye nasional dan saya lebih mengerti di tubuh tim kampanye nasional, tubuh Pak Prabowo, partai-partai itu lebih mengerti dari Bung Rey. Karena Bung Rey kan ya pengamat lah. Namanya pengamat ini sama seperti komentator bola, lebih jago daripada pemainnya ataupun wasit ataupun pelatih ya. Saya kasih tahu aja Bung Rey bahwa contoh ya, kita ini banyak di tim penasihat, dewan pakar itu banyak yang dari relawan loh, termasuk dari wakil ketua TKN itu ya, ketua TKN aja Rosan itu adalah relawan. Terus dari 22 wakil ketua ya, itu yang dari partai itu hanya 9 orang Bung Rey. Ya Pak Musani itu sekjen loh, sekjen Gerindra itu wakil ketua, sama seperti saya kedudukannya. Dan hanya 22 orang, kurang 9 berarti dari relawan itu ada 13, Bung Rey. Ya, jadi saya bilang tadi bahwa apa yang Bung Rey bilang itu sama sekali tidak benar. Jadi tidak mengandung kebenaran sama sekali ya. Jadi intinya bahwa Pak Prabowo benar-benar menghargai termasuk kita dan teman-teman relawan ya, termasuk juga partai. Nggak ada perbedaan sebenarnya. Yang penting Pak Prabowo sendiri mengatakan akan membentuk kabinet Zaken ya. Jadi intinya itu.
Oke, Jadi Bang sekali lagi, Silvester, berarti saya tegaskan, ini berarti nggak apa-apa ya kalau misalnya di Oktober nanti tanggal 21 atau tanggal 20 Oktober, maksud saya ini ketika diumumkan tidak ada relawan begitu, atau mungkin sudah disiapkan untuk di periode kedua seperti misalnya eranya Pak Jokowi di periode pertama lebih banyak diisi profesional, kemudian periode kedua misalnya apabila ada baru diisi relawan. Ini berarti nggak apa-apa ya Bang kalau relawan nggak diajak di Kabinet Prabowo Gibran? itu hak prerogatif presiden ya. Kita nggak bisa bilang juga nggak apa-apa atau ada apa-apa, tapi Oke. intinya saya sebagai tim kampanye nasional mendukung siapapun, termasuk relawan. Tapi kembali lagi ya kan, semua itu adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi Oke. kita juga nggak bisa mengintervensi. Yang penting bahwa Pak Prabowo nantinya akan mencari para pembantunya yang benar-benar profesional, yang mempunyai rekam jejak yang baik, dan juga satu visi, satu misi, satu pikiran, dan satu hati dengan Pak Prabowo. Intinya itu. Oke, yang penting diisi oleh profesional supaya kabinetnya zaken. Saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, tadi Anda sampaikan penopang utama Prabowo sebenarnya adalah partai politik yang ia gawangi, yakni Partai Gerindra. Tapi sebenarnya ada dampak politik tidak sih Bang kalau misalnya Prabowo di periode Oktober nanti tidak menaruh relawan di posturnya? Apakah ada dampak negatif dari segi citra atau dari apapun mungkin Bang? Bang Rey, saya belum bisa mendengar suara Anda. Mungkin boleh tidak di-mute, Bang Rey? Ya tidak ada, itulah bedanya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu membutuhkan relawan karena seperti kita ketahui dia kemudian punya tragedi dengan partainya sendiri kan. Nah penopang utama dia sekarang ini adalah relawan. Pak Prabowo tidak, dia itu ketua partai gitu loh. Nah dia akan negosiasi dengan ketua-ketua partai yang lain, kira-kira begitu. Nah apakah Pak Prabowo sebergantung katakanlah begitu kalau atau membutuhkan relawan dibandingkan dengan Pak Jokowi? Ya tentu tidak seberapa banyak kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi. Karena itu tadi, karena Pak Prabowo punya partai. Jadi kalaupun misalnya relawannya katakanlah ngambek ya mungkin Pak Jokowi Pak Prabowo nggak terlalu khawatir seperti misalnya Pak Jokowi khawatir sekali karena akan ditinggalkan oleh relawan, yang itu artinya sayap politik ya Pak Prabowo-nya hilang. Dan sayap politik dan aktor politik utamanya itu adalah partai politik. Maka oleh karena itu ya yang harus utamakan oleh beliau itu ya partai-partai, itu satu. Nah yang kedua adalah Pak Prabowo sendiri kan nggak pernah menempatkan relawan itu seperti Pak Jokowi menempatkannya. Pak Jokowi menempatkan relawan itu udah seperti itu tadi backup politik yang kuat gitu. Kalau Pak Prabowo ya biasa saja ditempatkan gitu. Harus utamanya tetap partai politik gitu. Nah itu yang saya sebut tadi. Oleh karena itu kemudian ada skala prioritas itu yang saya sebutkan tadi. Yang secara berbusa-busa kemudian dibantah oleh Silvester padahal yang dia menyebut kita ini di dalam. Iya Anda di dalam kan pemain sepak bola, saya di luar penonton sepak bola. Jadi daya jelihat saya jauh lebih luas daripada Anda yang menjadi bermain gitu. Tapi itu debat kusir, nggak usah kita perdebatkan yang gitu-gituan gitu menurut saya. Nah, apakah Anda lebih tahu atau saya lebih tahu ya? Saya nggak tahu. Saya hanya mengungkapkan apa yang saya tahu. Yang saya tahu itu ya ini, gitu kira-kira itu. Sehingga dengan begitu, prioritas-prioritas ini menjadi utama kan karena Pak Prabowo itu kan pinginnya politik yang katakanlah misalnya adem. Politik yang melibatkan aktor-aktor gitu kira-kira. Oke. Nah, dan saya kira juga Pak Prabowo itu sedang mempertimbangkan tidak terjadi gejolak. Nah, kalau pilihannya kan begini, kalau partainya kekurangan kursi, ya partai relawannya yang diambil. Nah, apakah relawannya akan ngambek? Ya bagi Pak Prabowo mungkin nggak terlalu signifikan efeknya karena dia punya partai seperti yang saya sebut tadi gitu. Oke, saya mau ke Bang Silvester dulu. Setuju nggak Bang Silvester nih kalau Pak Prabowo ini karena merupakan ketua umum partai jadi tidak terlalu bergantung dengan relawan pada pemenangan kemarin? Jadi gini, makanya ini saya bilang tadi, itu nggak benar. Karena Bung Rey ini bukan pendukung Pak Prabowo, dia itu mendukung capres lain yang kalah itu. Jadi menurut saya jangan terlalu pintar juga lah Bang Rey, ya kan? Kami ini adalah pelaku yang memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan kami tiap hari bersama teman-teman Gerindra dan Pak Prabowo ya. Jadi intinya harus kita sadari bahwa saya bilang tadi dari 22 wakil ketua TKN itu adalah relawan. Dari 22 itu ya kan, saya saja kedudukannya sama dengan Bang Musani loh.
sekjennya Gerindra, di wakil ketua TKN juga beliau, dan sekjen partai lainnya juga gitu loh. Terus di Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan juga Dewan Pengarah itu banyak sekali yang bukan dari partai gitu loh. Dan makanya saya bilang tadi, Bung Rey, ya kan, jangan terlalu sok tahu juga gitu loh. Karena apa? Bung Rey ini di luar gitu loh. Kami ini bisa menang ya, karena bukan hanya kami melihat dari dalam, kami melihat keluar, ya kan. Bagaimana ya di Jawa Tengah itu kandang merah kami bikin kandang gemoy, dan itu udah diakui oleh Bambang Pacul. Karena apa? Kami melihat secara keseluruhan gitu loh, bukan seperti katak dalam tempurung yang nggak ngapa-ngapain atau nggak bisa melihat keluar. Itu perbedaannya, Bang Rey. Bang Rey mendukung capres yang kalah. Nah, kami ini di dalam ikut sama-sama berjuang memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu loh. Oke. Dan kita lihat tadi di TKN mayoritas itu adalah dari profesional dan relawan, bukan partai politik. Ya, jadi nggak ada itu Pak Prabowo itu. Dan teman-teman Gerindra sendiri ya kan mengatakan, Bang Dasko juga udah mengatakan dalam satu statement bahwa Gerindra akan kurang menterinya gitu loh. Jadi kembali lagi udahlah ya kan, kalau Bung Rey memberikan masukan yang positif dan masuk akal ya kita terima. Tapi kalau Bung Rey bilang tadi bahwa ada perbedaan segala macam antara perlakuan Pak Prabowo dengan partai dan relawan, itu nggak ada sama sekali. Pak Prabowo nggak pernah begitu. Beliau orang yang mau merangkul semuanya, sama seperti Pak Jokowi. Oke, baik. Saya mau Ya, ke begitu. Bang Rey. Bang Rey, saya mau beralih ke pernyataannya Bang Dhanil. Bang Dhanil tadi sempat menyebutkan ada 3 kriteria menteri, ada yang penting punya integritas, kompetensi dan juga loyalitas. Nah, ini apakah memang zakon kabinet ini bisa jadi aksi nyata Prabowo Gibran atau sebenarnya hanya omon-omon, Bang? Aduh, kan saya sudah menyebutkan tadi ya, yang disebut dengan zakon itu menjauhkan diri sebisa mungkin dari partai politik. Kalau isinya adalah partai, itu kehilangan satu definisi dari apa yang disebut dengan zakon. Nah, oleh karena itu sebetulnya nggak tepat disebut sebagai zakon kabinet. Ini tepat disebut sebagai kabinet profesional aja. Itu kabinet yang bekerja berdasarkan profesionalisme masing-masing, kalian masing-masing, entah ia datang dari partai atau non partai. Sebab kalau kita sebut zakon, itu harus ada definisi ketiga. Definisi ketiganya apa? Sejauh mungkin tidak melibatkan banyak aktor-aktor politik atau partai gitu. Nah, kalau ini enggak kan kelihatan banyak sekali ini yang masuk ini adalah aktor-aktor politik, ya kan, atau aktor-aktor dari partai politik. Kalau udah begitu jangan bicara zakon deh, lebih baik disebutkan ini sebagai kabinet profesional gitu. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Oleh karena itu apa yang disebutkan tadi oleh Bung Dhanil, yang maksud saya sih ya biasalah ungkapan manis-manis. Kan Pak Jokowi juga dulu begitu toh, nggak akan membentuk kabinet full, ya kan, akan mengefisienkan, nggak membentuk wakil-wakil menteri, ya kenyataannya ya beda semua. Karena apa gitu ya? Karena ujung-ujungnya itu kebutuhan politik. Ya, partai presiden-presiden ini membutuhkan backup politik dari partai-partai, dan partai-partai itu hanya mau backup kalau mereka mendapatkan sesuatu di dalam kekuasaan yang sedang berkuasa. Nah, muncullah ini kan, bahwa Pak Prabowo misalnya memekarkan anggota kabinet dari 34 menjadi 44. Indikasi artinya Pak Prabowo sangat tergantung pada partai-partai ini gitu loh. Nah, kalau udah begitu, ya jangan lagi bicara zakon dong, ya kita bicara yang itu yang saya sebut, nggak usah bicara zakon, bisa sebut aja ini kabinet profesional, artinya kabinet yang bekerja atau kabinet yang dipilih berdasarkan profesionalisme masing-masing orang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bantahannya Sylvester itu udahlah, itu debat kusir aja kalau gitu tentu. Nah, nggak usah, sebetulnya usah saya tanggapi karena pada akhirnya saudara Sylvester itu mau menjelaskan dia punya jasa itu aja sebetulnya di dalam pemenangan Pak Prabowo itu, tetapi dengan menyebut ya Bang Ray itu nggak tahu apa-apa. Nah, dia mau mencerita bahwa dia punya jasa. It's okay, Anda punya jasa, Sylvester, nggak ada yang membantah Anda punya jasa itu. Nah, yang ketiga agak salah sebetulnya tadi persepsi. Saya mengatakan itu bukan soal pemenangan. Saya mengatakan itu apakah Pak Prabowo ya kan memiliki kekurangan politik kalau misalnya relawan ini nggak dimasukkan dalam kabinet. Ini udah post election,
kita bicara soal anggota kabinet. Saya mengatakan Pak Prabowo akan lebih tergantung kepada partai politik kalau sudah post-election. Oleh karena itulah dia punya prioritas-prioritas. Siapa yang akan ditempatkan oleh dia di kursi kabinet? Ya, pertama adalah partai-partai. Bahkan kepada partai yang tidak mendukungnya sekalipun. Misalnya seperti Nasdem, seperti PKB, bahkan mungkin PKS yang kita dengar ya akan dimasukkan menjadi bagian dari anggota kabinet. Nah, kenapa beliau tidak begitu kelihatan tergantung politiknya kepada relawan? Karena itulah yang membedakan beliau dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu memang membutuhkan relawan karena itu jangkar politiknya. Itulah kekuatan politiknya, lebih khusus lagi seperti sekarang gitu loh. Kalau Pak Prabowo enggak, dia ada partai gitu. Nah, partai itulah yang harus utama gitu. Jadi ini nggak bicara tentang pemenangan pemilu, seberapa besar kontribusinya Silvestre di dalam pemilu itu. Kita bicara soal post election. Kalau konteksnya misalnya untuk memperkuat dukungan politik, iya Pak Prabowo ngambilnya dari partai gitu loh. Kecuali Pak Prabowo nggak memperhitungkan itu gitu. Dia memperhitungkan pokoknya mau balas jasa semua. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang namanya relawan memang tidak perlu berbicara soal apakah dia dapat jatah menteri atau tidak. Namanya juga relawan. Oleh karena itu, kalaupun Pak Prabowo tidak memilihnya, ya sudah lapang dada. Ya memang Anda relawan, kan Anda bekerja kepada Pak Prabowo itu bukan untuk mendapatkan kursi kan. Untuk memenangkan visinya Pak Prabowo. Jadi sekarang sudah menang. Bahwa kemudian Pak Prabowo memilih kalian sebagai salah satu anggota kabinet, ya itu syukur. Kalaupun tidak, ya sudah. Gitu. Ya itu harus diterima lapang dada karena memang Anda relawan. Itu bedanya dengan partai. Kalau dengan partai itu mereka berbicara di awal dulu, Pak, saya dukung tapi kalau saya dapat ini gitu kira-kira. Baik, sudah kita tangkap maksudnya nanti kita nantikan ya tanggal 21 Oktober atau tanggal 20 Oktober maksud saya siapa analisa yang terbukti, apakah analisanya Bang Silvestre atau Bang Rey. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Silvestre dan juga Bang Rey untuk waktunya di Pilihan Indonesia. Selamat malam. Malam. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Pilihan Indonesia.